Shalom adik-adik, selamat sore. Nah, hari ini Kak Yanti merasa bersyukur sekali karena Kak Yanti kembali boleh melayani atas seizin Tuhan dan anugerah Tuhan. Karena mengingat beberapa waktu yang lalu Kak Yanti sempat sakit dan harus beristirahat. Dan puji Tuhan saat ini Kak Yanti sudah mempunyai tubuh yang sehat, kekuatan yang baru dan sukacita yang baru dari Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi Kak Yanti. Nah, sore ini Kak Yanti mau ngajak kalian, yuk kita mau datang kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur. Kita akan naikkan pujian, Bapa aku datang kepadamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk kita berdoa, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, selamat sore. Terima kasih Tuhan buat tubuh yang sehat, buat hari yang indah. Kami boleh datang kepada Tuhan sore hari ini, boleh belajar bersama-sama akan firman-Mu, dan kami juga boleh memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami sore hari ini. Haleluya, amin. Semuanya sehat? Nah, semuanya kuat? Puji Tuhan. Nah, ayo kita mau bangkit berdiri, adik-adik, ya, sambil berdiri kita akan pujikan pagi hari, siang hari. Kita mau mengingat betapa Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita, selalu menjaga kita, selalu setia menyertai kita. Masih ingat kan lagunya? Pagi hari, siang hari, Yesus ada di hatiku. Sore hari, malam hari, Dia menjagaku. Katakan pagi. Pagi hari, siang hari, Yesus
Yesus ada di hatiku. Sore hari, malam hari, Dia menjagaku. Ku cinta, 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 cinta. Ku sayang, 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 sayang. Ku cinta, 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 cinta. Ku sayang, 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 sayang. Haleluya. Katakan lagi pagi hari. Pagi hari, siang hari, Yesus ada di hatiku. Sore hari, malam hari, Dia menjagaku. Ku cinta, 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 cinta. Ku sayang, 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 sayang. Ku cinta, 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 cinta. Ku sayang, 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 sayang. Ku cinta, 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 cinta. Ku sayang, 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 sayang. Haleluya. Haleluya. Oke. Nah, di pujian ini dikatakan bahwa pagi, siang, sore, malam, Tuhan selalu ada di hati kita. Berarti Tuhan setia, kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita betul seperti pujian tadi katakan bahwa aku mencintai Tuhan, bahwa aku sangat sayang kepada Tuhan. Nah, sore hari ini kita mau belajar, ya, menilai diri kita. Apakah kita betul-betul mencintai Tuhan? Ya, kita mau belajar dari firman Tuhan. Nah, diceritakan, dikisahkan dalam Alkitab, ada seorang penabur. Ya, ada seorang penabur. Dia mempunyai ladang. Nah, kalian tahu ladang itu kalau mau ditaburi benih, dia harus dibajak dulu. Nah, pada zaman dulu belum ada traktor, ya, sehingga mereka membajaknya secara manual, ya. Kalau di Indonesia bajaknya zaman dulu pakai cangkul. Jadi tanah itu dibolak-balik supaya tanah itu gembur, yang bawah ke atas, atas ke bawah, dan demikian dibolak-balik supaya gembur, ya, supaya benih dapat masuk. Nah, penabur ini ladangnya ada yang belum sempat dibajak, ya. Jadi ada bagian tanah ladangnya itu ada yang di pinggiran jalan. Terus yang belum sempat dibajak ada yang berbatu-batu. Ada yang masih ada semak durinya. Dan yang sudah dibajak itu menjadi tanah yang subur. Jadi ada 4 macam tanahnya. Nah, ketika di waktunya menabur itu sudah baik, oh ini sudah waktunya baik untuk menabur. Nah, penabur ini mulai menaburkan benih, ya, ditabur, pure, ya, pure gitu. Nah, sudah benih ditabur sambil dia nyanyi, ya, sambil supaya tidak jenuh naburnya. Yuk kita juga nyanyi, ya, bagaimana menabur benih. Nah, nanti kita tahu bagaimana pertumbuhan benihnya. Oke, yuk kita nyanyi, ya. Sambil nabur benih kita nyanyi, yuk. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Sekali lagi yuk. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja.
kesakitan, yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Kita tabur lagi yuk. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Tabur lagi yuk. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua habis dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Nah, ceritanya ketika benihnya sudah ditabur sama penaburnya, sama Pak Tani, ya. Nah, tidak semua benih itu ternyata jatuh di tanah yang subur, ya. Nah, tadi katanya ada yang jatuh di pinggir jalan, ya. Yang jatuh di pinggir jalan. Nah, ketika jatuh di pinggir jalan dilihat sama Pak Taninya. Oh, kok enggak tumbuh ya? Dan benihnya tidak ada. Ternyata benihnya itu hilang dimakan burung karena tidak tertanam di dalam tanah. Ya, kelihatan. Jadi ada burung dimakan semua. Nah, lalu yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ya. Nah, memang dia bertumbuh, tapi tanahnya sangat tipis. Jadi akarnya tidak kuat. Ya. Dia bertumbuh dengan cepat. Tapi ya pagi hari dia bertumbuh dengan cepat. Tapi ketika sinar matahari itu muncul, dia jadi layu. Dia jadi layu, kepanasan, lalu mati. Karena tidak punya akar yang kuat. Nah, kemudian yang ketiga, jatuh di tanah yang banyak semak durinya. Ya, ada semak belukarnya, ada tanaman-tanaman liarnya. Nah, di situ karena dia tanaman liar, dia tidak usah dipelihara, dia tumbuh dengan cepat. Ya, nah akhirnya benih itu bertumbuh, tapi kecepit-kecepit, ya, dan kalah dengan semak belukar tadi. Kalah sehingga dia tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbuah, bertumbuh dengan baik, karena tertutup oleh semak-semak duri tadi. Kemudian yang terakhir, nah benih yang jatuh di tanah yang subur, ya, yang sudah dibajak oleh Pak Tani tadi, dibolak-balik, dicangkul, jadi tanahnya subur, gembur, subur, sehingga benih itu bisa masuk ke dalam tanah dan dia bisa berakar, masuk ke dalam, lalu tumbuh ke atas, dan karena subur, dia bisa berbuah dengan lebat. Nah, adik-adik, dari pelajaran ini kita mau belajar bahwa hati kita itu ada 4 macam. Nah, nanti adik-adik sendiri yang akan menilai, aku ini hidupku betul-betul mencintai Tuhan enggak? Sudah menyenangkan hati Tuhan enggak kehidupanku? Terus aku termasuk yang mana? Apakah hatiku termasuk tanah yang di pinggir jalan? Ataukah hatiku ini masih termasuk tanah yang berbatu-batu? Atau bahkan sudah menjadi hati
yang seperti tanah yang subur karena sudah dibajak oleh Tuhan. Oke, nah Kak Yanti mau tunjukkan yang ini. Yang pertama, tanah yang di pinggir jalan, ya, benihnya tidak dapat bertumbuh. Karena apa? Benihnya hilang, dimakan burung, ya, mungkin berterbangan entah kemana. Nah, ini menggambarkan hati seorang yang sangat keras sehingga dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, yang pertama tadi ini. Siapa sih penabur ini? Kata Tuhan Yesus, penabur ini adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, seperti Kak Yanti sore hari ini, atau mungkin mama kalian, guru kalian di sekolah, ya. Nah, penabur ini adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan. Dan benih ini adalah firman Tuhan. Nah, ketika orang ini menaburkan benih, dia menyampaikan firman Tuhan. Nah, terus hati kita bagaimana? Apakah kita seperti tanah yang di pinggir jalan? Gambarannya apa? Tadi sudah dikatakan bahwa ketika benih itu jatuh di pinggir jalan, tanah yang di pinggir jalan, dia tidak akan bertumbuh karena dia hilang dimakan oleh burung-burung, ya. Dia diterbangkan oleh angin-angin, ya. Ketika ada angin lalu terbang entah kemana, ya. Nah, lalu gambaran apa sih? Tanah yang ada di pinggir jalan ini adalah gambaran orang yang keras hatinya. Dia tidak mau menerima firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan, dia tidak mau mendengar. Dengan cara apa? Mungkin dia hadir di gereja. Mungkin saat ini dia duduk dengar firman Tuhan. Lihat kita online seperti ini. Tapi apa yang dia lakukan? Mungkin dia sibuk dengan mainannya sendiri. Atau dia mendengarkan tapi sambil jalan-jalan. Ya, seringkali Kak Yanti lihat ketika di kelas dulu, ketika firman ditaburkan, ada yang sering ngomong sendiri. Nah, sehingga firman Tuhan yang diberitakan tidak masuk ke dalam pikiran kita, tidak sampai ke hati kita, tapi cuman lewat. Jadi masuk telinga kanan, bukan keluar telinga kiri, tapi malah masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Jadi tidak sempat masuk ke dalam pikiran kita. Jadi orang yang seperti ini, dia tidak ngerti akan firman Tuhan. Atau mungkin dia ketika, oh aku sudah tahu firman itu, aku sudah ngerti, jadi sudahlah tidak bisa mendengarkan. Ya, seringkali atau kita ikut mama kita ke gereja, ketika firman Tuhan diberitakan, kita sibuk main handphone. Ya, nah itulah gambaran tanah yang di pinggir jalan. Sehingga dia tidak pernah ada firman di dalam hidupnya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya, tidak ada firman sama sekali. Karena ketika firman dibagikan, tidak pernah ia mau terima. Itu tanah yang di pinggir jalan. Nah, sekarang bagaimana dengan kalian? Apakah kalian ketika mendengar firman Tuhan disampaikan, kalian masih suka ngobrol sendiri? Sibuk dengan kesibukan kalian sendiri? Atau kalian bahkan dengan terang-terangan, sudah paling firman Tuhan ya seperti itu. Ceritanya Alkitab ya seperti itu. Aku bisa baca dewe kok. Nah, kalian tahu enggak? Alkitab itu memang sama, enggak akan pernah berubah tulisannya. Ceritanya enggak akan pernah berubah. Tapi dia adalah firman yang hidup. Saat ini kita baca firman yang sama. Suatu saat kita balik lagi, baca lagi firman yang sama. Itu bisa berbicara yang lain kepada kita. Ya. Itu tadi gambaran tanah yang keras yang menolak firman Tuhan sehingga dia ya hidupnya seperti itu aja. Tidak akan pernah bertumbuh. Ya, mau jadi Kristen pokoknya yang penting aku ke gereja, pulang sudah selesai. Ya, tidak ngerti firman Tuhan atau bertumbuhnya kalau disuruh sembahyang, sudah aku tidak bisa sembahyang, sudah kamu saja yang sembahyang. Tidak ada pertumbuhan. Ya, itu kalau hati kita seperti tanah yang di pinggir jalan. Kedua, ya, yang jatuh di tanah yang
banyak batu-batunya atau di bebatuan atau tadi dikatakan tanah yang berbatu-batu ya. Nah, batu itu berat enggak sih? Berat kan ya. Batu itu menggambarkan, oh ya, ini burung ini adalah gambaran iblis ya, yang merampas setiap firman yang ditaburkan. Nah, ini di bebatuan. Nah, batu itu berat enggak sih? Berat. Bebatuan itu menggambarkan apa? Menggambarkan beban ya. Beban hidup kita. Pikiran kita, ketakutan kita, khawatir kita. Nah, ketika benih itu jatuh di dalam di tanah yang banyak batu-batunya, dikatakan tadi di firman Tuhan dikatakan dia cepat bertumbuh. Ya. Dia cepat tumbuh. Tapi kalian tahu enggak? Ketika panas terik matahari itu sudah muncul, dia enggak kuat. Dia layu lalu mati, kering. Karena apa? Karena akarnya tidak kuat. Ya, karena akarnya tidak kuat. Nah, ini gambarannya apa? Orang yang mau mendengar firman Tuhan bertumbuh, dia semangat. Dia ke gereja, dia mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Yuk, ketika dia dikatakan percaya bahwa Tuhan Yesus itu ajaib, amin ya. Dia dengan semangat sekali. Dia dengan semangat mendengarkan firman Tuhan. Dia senang sekali menerima firman Tuhan. Tapi dia tidak pernah merenungkannya. Dia tidak pernah dia tidak pernah menyimpan dalam hatinya. Lalu ketika masalah datang, ya, ketika masalah datang, dia lupa akan firman Tuhan. Sehingga dia loyo lagi. Sehingga dia tidak bertumbuh lagi, dia mati. Contohnya apa? Misalnya gini, kalian sekolah, ya. Kalian percaya bahwa Tuhan Yesus mau menolong kalian untuk kalian boleh mendapat nilai yang bagus. Amin ya. Ketika kalian seperti itu, amin, percaya. Tuhan Yesus memberikan masa depan yang cerah. Amin. Terus, tapi kalian ingat, ketika kalian sekolah, nilai-nilai kalian jelek. Ya, karena kalian kurang pandai. Kalian tidak bisa belajar dengan baik. Kalian sudah ngoyo belajar, tapi tidak bisa-bisa. Ketika ulangannya jelek terus. Ya apa ya? Kok aku sudah belajar, sudah berdoa, tapi nilaiku jelek-jelek. Terus aku nanti bisa berhasil enggak? Aku nanti bisa pinter, bisa sukses enggak? Nah, kalian lupa bahwa Tuhan berkata apa? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Masa depanmu itu di tanganku. Aku memberikan masa depan yang cerah. Kalian lupa. Lalu ketika masalah itu kalian terfokus dengan bahwa kalian itu orang yang kurang pandai. Kalau di sekolah enggak pernah jadi juara. Aduh, wis enggak ada masa depan. Nah, kalau kalian fokusnya di beban itu, kalian sakit, terbentur-bentur oleh batu-batu, oleh beban-beban pikiran itu, kalian akhirnya akan lupa firman Tuhan. Karena firman Tuhan tadi tidak berakar dalam diri kalian. Kalian kurang mempercayai. Kalian jadi lupa. Ingatnya, aku ini kurang pinter. Aku enggak bisa jadi juara. Jadi masa depanku adalah masa depan yang cerah. Akhirnya enggak bisa bertumbuh benih tadi. Atau misalnya gini, aduh orang tuaku miskin. Orang tuaku tidak punya uang banyak. Pasti enggak bisa sekolah. Menyekolahkan aku di sekolah yang tinggi. Bagaimana aku punya cita-cita yang tinggi, jadi dokter atau jadi insinyur. Kalian kurang percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati, membukakan jalan, banyak jalannya Tuhan untuk mencapai cita-cita kalian, membuktikan cita-cita kalian. Kalian lupa. Jadi fokusnya terhadap masalah-masalah yang ada. Fokusnya terhadap kenyataan, oh sekarang mamaku, papaku enggak punya uang banyak, jadi aku enggak bisa bersekolah tinggi.
Aku anak yang kurang pinter, enggak bisa les, enggak bisa belajar dengan baik. Jadi aku enggak mungkin jadi orang yang sukses. Nah, karena seperti itu gambaran tanah yang berbatu-batu. Sehingga firman Tuhan yang kalian dengar tidak akan pernah bertumbuh. Karena tidak pernah kalian percayai. Kalian terfokus dengan batu-batu, dengan beban-beban hidup tadi. Ya, itu gambaran tanah yang berbatu-batu. Nah, sekarang tanah yang ketiga, yaitu tanah yang penuh belukar duri, semak-semak duri atau tumbuhan liar. Ya, dia bertumbuh bersama-sama. Tapi pertumbuhan yang lebih tinggi, lebih cepat adalah durinya tadi, semak durinya, tumbuhan liarnya tadi. Nah, ketika bertumbuh bersama, kecepit, ya, kecepit. Dia adalah gambaran orang yang mendengar firman Tuhan, tapi dalam hatinya itu masih banyak pikiran yang enggak baik, ya, macam-macam pikiran. Ada kekhawatiran, ada iri hati, ada dengki, ada kurang percaya diri, ya. Jadi ada pikiran-pikiran negatif, hal-hal yang jelek, sehingga menghimpit firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh. Itu gambaran tanah yang ketiga. Benihnya tumbuh, tapi kalah dengan hal-hal yang di sekitarnya tadi, iri hati, khawatir, ya, terus congkak, sombong, semua itu yang mengakibatkan benih firman itu tidak bisa tumbuh, ya. Itu tanah yang ketiga. Nah, sekarang tanah yang keempat adalah hati, tanah yang subur, ya, gambaran hati yang lemah lembut, yang orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, karena dia adalah tanah yang subur, benih itu bisa bertumbuh. Dikatakan tadi dalam pujian apa? Berakar ke dalam, masuk ke dalam, lalu dia bertumbuh. Karena subur, karena sudah berakar, dia mencapai mata air, ya, di dalam tanah, akhirnya dia bisa bertumbuh dan akhirnya dia berbuah dengan lebat. Ini gambaran hati kita, ya, yang mendengarkan firman Tuhan, lalu menerimanya, merenungkannya. Ya Tuhan berkata, masa depanku adalah masa depan yang cerah. Ya, nah, ketika ada badai, ketika ada persoalan, ketika ada kenyataan yang beda, aku kepingin jadi dokter, tapi papa mamaku orang yang enggak punya. Nah, kita berdoa, Tuhan, firman-Mu bilang, kalau Engkau sudah menyediakan masa depan yang cerah, ya, masa depan yang penuh pengharapan, aku mau berharapan dengan Engkau Tuhan. Aku pengen Tuhan jadi dokter, tapi mama papaku enggak punya uang. Kita bisa berdoa seperti itu. Tuhan berkatono aku, ya. Nah, Kak Yanti mau saksi. Ada seseorang, ya, dia itu dari orang yang enggak punya apa-apa. Papahnya hanya seorang tukang becak, kalau enggak salah, kalau enggak kuli tukang becak, ya, kuli bangunan atau tukang becak. Tapi dia sekolah dengan rajin. Dia pikir, aku mau jadi dokter, aku mau jadi dokter. Nah, sehingga ketika dia sekolah, dia belajar dengan tekun, dengan apa yang ada. Ya, dia enggak les macam-macam, enggak, karena papanya enggak punya uang untuk ngeleskan. Tapi dia tekun belajar. Dan sehingga singkat cerita, saat ini dia sudah menjadi dokter, ya. Dia sudah menjadi dokter dan dia sudah praktek. Tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Ketika kalian menyimpan firman, firman itu bisa menjadi senjata bagi kalian, pedang
ladang bagi kalian ya. Nah, ini gambaran tanah yang subur, yaitu hati orang yang lemah lembut, yang mau menerima firman Tuhan, menyimpannya, merenungkannya, dan terakhir melakukan firman itu. Kalau Tuhan bilang, kasihi musuhmu, ya kita harus belajar mengasihi. Sulit. Kak Yanti pernah mengalami itu. Kak Yanti tidak bersalah. Kak Yanti tidak pernah sama orang ini tidak punya masalah. Tapi tahu-tahu Kak Yanti diilok-ilokno sama orang itu. Kak Yanti mangkel. Sebagai manusia mangkel, marah. Tapi ketika Kak Yanti marah, mangkel, firman Tuhan bilang, kasihi musuhmu, ampuni musuhmu. Ketika Kak Yanti berdoa, Tuhan ampun Nono, diam. Tuhan ampun Nono. Kak Yanti tidak bisa. Tapi ketika Yanti gini, Tuhan Yesus, aku mau loh melakukan firman-Mu, tolongan aku. Ya, aku mau melakukan firman-Mu yang sudah aku terima. Kita harus mengasihi musuh kita harus belajar mengampuni. Ketika kita berserah pada Tuhan, dan Kak Yanti ketika berdoa, Tuhan Yesus ampuni si A. Pertama memang sulit. Ketika kita berserah, Tuhan aku mau melakukan firman-Mu, berikan kemampuan. Dan ketika kita berserah, kita bisa melakukannya itu. Dan puji Tuhan Kak Yanti sudah bisa mengampuni orang itu. Dan kalau Kak Yanti ketemu, Kak Yanti bisa menghormati dia karena dia sebagai orang yang lebih tua. Kak Yanti juga bisa bercanda-canda sama dia, ya. Kak Yanti juga bisa, bahkan terkadang Kak Yanti, oh ini tak bawa no ini buat kamu, seperti itu, ya. Nah, ini gambaran tanah yang keempat, tanah yang subur, di mana ketika benih firman ditaburkan, diterima, direnungkan, lalu kita melakukan. Nah, saat ini Kak Yanti mau tanya, kalian tanya pada diri kalian sendiri masing-masing. Aku, hatiku, hidupku masih seperti yang mana? Apakah tanah yang berbatu-batu, tanah yang di pinggir jalan, yang tidak mau menerima firman Tuhan, yang tidak atau yang menganggap remeh firman Tuhan, sehingga benih firman Tuhan tidak dapat bertumbuh, atau dalam hatiku masih ada banyak batu, ya, ketika aku dianiaya, ketika aku diilok-ilokno, terus aku jadi minder, jadi malu, aku tidak mau mengakui Tuhanku, sehingga benih itu mati, tumbuh tapi mati. Atau tanah yang ketiga, tanah yang penuh belukar duri, hati yang masih penuh dengan pikiran-pikiran negatif, khawatir, iri hati, atau bahkan saat ini aku bersyukur bahwa hatiku sudah seperti tanah yang subur. Aku sudah belajar melakukan firman Tuhan dan memuliakan firman Tuhan. Nah, sekarang kalian mau nilai diri kalian sendiri. Kak Yanti tidak tahu kehidupan kalian. Ya, secara pribadi, yang tahu hanya kalian. Nah, saat ini kalau dalam hati kalian sudah merasakan, oh aku hatiku ini masih penuh belukar duri, atau hatiku ini masih penuh dengan batu-batu, aku jadi lemah, aku tidak kuat, seringkali aku melupakan firman Tuhan tidak bisa bertumbuh, atau aku seringkali menganggap remeh firman Tuhan. Aku mau punya hati seperti tanah yang subur, sehingga benih firman itu dapat masuk, dapat bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidupku. Aku pengen memuliakan Tuhan. Nah, sekarang kita angkat tangan kita. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Mulai sejak kecil, aku pengen memiliki hati yang subur, tanah yang subur. Nah, supaya memiliki hati yang subur tadi apa? Harus dibajak, dicangkul, itu sakit.
sakit sekali. Ya, coba kalau tangan kalian kena silet, sakit. Apalagi dipacul. Kalau macul itu bukan dicetok gini ya, tapi ditancap kan, cep, dibalik, tarik, cep, dibalik. Ya, agar di tanahnya berbalik, yang di bawah jadi di atas. Nah, sakit. Bajakannya Tuhan itu seperti apa sih? Nah, apakah kalian memiliki waktu untuk membaca firman Tuhan sehingga benih itu bisa tertabur? Apakah kalian memiliki jam-jam doa? Itu sangat menyakitkan. Kak Yanti mempunyai waktu baca firman Tuhan itu malam hari karena semua anggota keluarga sudah pulang kerja, sudah pulang semua dari segala kegiatan sehingga kita bisa kumpul, kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Nah, itu kadang sakitnya di mana? Sakitnya tuh bilang, "Duh, ngantuk wes. Sudah besok aja baca firman Tuhan." Tapi Kak Yanti mau memaksakan diri. Nggak baca hari ini, harus baca. Itu sangat menyakitkan, sangat nggak enak. Sudah waktunya tidur, ngantuk loh, mesti baca firman Tuhan. Tapi kalian harus tetap punya komitmen. Aku mau dibajak oleh Tuhan. Lalu memiliki jam-jam doa. Ya, terus ketiga, kita harus mau melakukan firman Tuhan. Seperti tadi, ketika kita disakiti, apakah kita mau melakukan firman Tuhan? Mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, mengasihi musuh-musuh kita. Apakah kita punya sesuatu kita mau berbagi? Terkadang kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan itu. Ya, adik-adik, belajar untuk bisa melakukan firman Tuhan. Itu adalah cara Tuhan membajak hati kita, sehingga firman itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Kehidupan kita bisa memuliakan hati Tuhan. Yuk, Kak Yanti mau ajak kalian menaikkan satu pujian, menyatakan kerinduan kita bahwa hidup kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, pakai hatiku, bajak hatiku supaya menjadi tanah yang subur, sehingga aku bisa memuliakan Tuhan. Kita akan pujikan, Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhanku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini. Kalian angkat tangan, pegang hati dada kalian. Bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan sekali lagi, Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu,
Yesus. Lihat setiap tangan anak-anak yang terangkat. Mereka rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tolong mereka ketika hati mereka masih penuh dengan batu-batu, penuh dengan semak duri. Tuhan, tolong mereka. Mereka ingin memiliki hati yang lembut seperti tanah yang subur. Sehingga benih firman-Mu boleh mereka terima, mereka simpan, sehingga mereka boleh berakar dan bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Beri kemampuan kepada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka yang masih kecil-kecil Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan pakai. Kami percaya Tuhan, juga hati yang masih keras Tuhan lembutkan, supaya mereka bisa menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, supaya setiap kami boleh menyenangkan hati-Mu lewat buah-buah kehidupan kami, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya ini kami minta. Amin. Oh ya, Kak Yanti lupa akan ayat hafalannya, bisa diambil dalam Yakobus ayat Yakobus 1 ayat 21b. Ya, dimulai kata terimalah. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, Kak Yanti rindu juga kalian boleh divideokan, dikirimkan ke 081 217 46388 ya. Jadi ketika kalian hafalkan ayat, kalian boleh video lalu kirimkan ke WA-nya Kak Yanti ya. 081 217 46388. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.